Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Haji Idris Sarjono, Sarjana Hukum, beserta Bapak Winarno, SAI yang berkenan hadir di tengah-tengah kita pada pagi hari ini. Camat Purwokarto Bapak Heri Mulyadi, Sarjana Ekonomi, Pak Sekcam Kecamatan Purwokarto, Kepala Desa Purwokarto beserta perangkat, dan hadirin yang berbahagia. Terlebih dahulu akan kami sampaikan susunan acara sosialisasi peraturan perundang-undangan Kecamatan Purwokarto tahun 2021. Yang pertama pembukaan, kedua mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya, ketiga sambutan, keempat, penyampaian materi sosialisasi peraturan perundang-undangan, dan kelima, penutup. Kedua, mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Selesai. Hadirin silakan duduk kembali. Acara selanjutnya sambutan. Ucap selamat datang oleh Kepala Desa Purwokarto. Matur nuwun boten sampun dipun paringaken dumateng kula. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ingkang kinurmatan panjenengan Bapak Idris Sarjono saha Bapak Winarno kebetulan sebagai narasumber wonten ing siang menika ingkang tansah kula bekteni. Saha boten kata lumpen dumateng panjenengan Bapak Camat ingkang tansah kula bekteni ugi saha sedaya tamu undangan Bapak Ibu sedayanipun ingkang boten saged kula sebat setunggal boko sawiji ingkang tansah kula hormati saha boten kata lumpen dumateng perangkat desa Purwokarto ingkang tansah kula banggaaken. Saderengipun matur semoga kita tansah manjataken puja lan puji syukur wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring pinten-pinten karahmatan, hidayah saha inayahipun kanthi rasa alhamdulillahirabbil alamin kita sedaya tasih saged makempal wonten ing Balai Desa Purwokarto kanthi manggih rahayu wilujeng boten wonten alangan setunggal punapa. Ingkang salajengipun kula atas nami pemerintah Desa Purwokarto saestu ngaturaken
sugeng rawuh sugeng lelenggahan kanthi martu mardikanipun penggalih saha nyuwun pangapunten kula nglenggana tasih tebih saking kasampurnan anggen kula caos palenggahan samukawisipun saestu kula tansah nyuwun pangapunten ingkang saageng-agengipun. Salajengipun sumangga sareng-sareng sedaya mengikuti wiwit awal dumugi akhir wontenipun acara sosialisasi peraturan perundang-undangan wonten ing kalenggahan siang punika saestu mangke wedal saha saswana sedayanipun kula sumanggaaken dhateng panjenenganipun Bapak Idris saha Bapak Winarno. Mekaten lan semanten anggen kula matur dumateng panjenengan. Kula nglenggana tasih kathah atur ingkang boten prani dumateng panjenengan saestu kula tansah nyuwun pangapunten ingkang saageng-agengipun. Wasana cekap bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, sambutan sekaligus pembukaan acara sosialisasi peraturan perundang-undangan oleh Camat Purwokerto kepada Bapak Heri Mulyadi SE. Kami persilahkan. Nggih, matur nuwun Pak Gatot. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Pak Idris Sarjono, yang kami hormati Pak Agus Winarno, beliau adalah anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo. Yang kami hormati Pak Gatot, Ketua Kasih Pemerintahan Kecamatan Purwokerto, Pak Tapip, Pak Kasih Trantip. Tetap semangat Pak Trantip. Ini Pak sing ini jenengan dawuhi selesai. Dan juga yang kami hormati Pak Kepala Desa Purwokerto beserta unsur jajarannya di pemerintahan Desa Purwokerto. Oh, tak lupa Pak Sekcam, Pak Kasihjo, kula hormati. Nggih. Dan yang kami hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu peserta sosialisasi perundang-undangan pada hari ini yang hadir. Terima kasih. Sejenak kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala, karena pada pagi hari ini kita masih diberi nikmat, diberi rahmat, inayah, dan juga diberi nikmat sempat dan sehat. Karena pada hari ini kita masih bisa bertemu, berkumpul, dan sekaligus bersilaturahim di pendopo Balai Desa Purwokerto, tentunya dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Itu yang bisa kami sampaikan. Terus yang berkaitan dengan acara siang hari ini, kami banyak mengucapkan terima kasih kepada Pak Idris, Pak Agus yang sudah berkenan hadir menyapa Purwokerto untuk melakukan sosialisasi perundang-undangan. Kenapa itu dilakukan? Karena beliau-beliau adalah yang membuat perda, membuat perda, mengesahkan perda, dan saat ini akan disosialisasikan. Nah, sosialisasi yang disampaikan pada siang hari ini nanti juga akan panjenengan Bapak dan Ibu terima dan juga disampaikan kembali kepada warga masyarakat. Jadi biar sosialisasi itu bisa berjenjang dari kabupaten, ke kecamatan, ke desa, dan juga ke masyarakat di wilayah kerja masing-masing. Namun demikian kepada Bapak Ibu sekalian, kami juga banyak mengucapkan terima kasih atas kehadirannya, atas dukungannya, sehingga pelaksanaan program kerja sosialisasi perundang-undangan pada siang hari ini bisa berjalan, dan juga nanti juga ngeten nggih Pak, rada dipercepat ngeten. Rada dipercepat karena situasi seperti ini memang kita masih di tengah pandemi Covid. Walaupun dipercepat, tapi esensi dari napa niku, dari materi dan intinya mengenang. Itu Bapak yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangannya nggih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Camat. Selanjutnya acara yang keempat, penyampaian materi sosialisasi peraturan perundang-undangan. Kita ketahui di hadapan panjenengan telah hadir 2 orang narasumber dari DPRD Kabupaten Sidoarjo. Yang pertama Bapak Haji Idris Sarjono SH, dan yang kedua Bapak Winarno SHI. Keduanya akan menyampaikan kepada kita semua masing-masing
satu orang satu materi, jadi nanti Bapak Idris Sarjono SH akan menyampaikan berbeda dengan Bapak Winarno SHI. Dan karena pelaksanaannya ini di hari Jumat, nyuwun sewu Pak Idris dan Mas Win, kita agak dirapet sedikit. Jadi waktu yang akan kami sediakan buat panjenengan tidak cukup panjang, jadi cukup monggo berapa menit kita ikuti 10-15, tapi jangan sampai lebih dari 20 menit, sehingga sedikit banyak kami ini nanti walaupun waktunya tidak terlalu panjang, tapi dapat menerima apa yang nanti panjenengan sampaikan kepada kita semua. Dengan demikian kita dapat merasakan hal tersebut dan dapat bermanfaat bagi tugas kita sehari-hari di bidang pemerintahan. Dan perlu kami sampaikan bahwa pada saat ini yang hadir ini adalah kami mengundang para petugas pendataan COVID-19, tapi juga ada beberapa perangkat desa yang hadir dan juga teman-teman para tracer. Dan ini sangat, ya, sebelah barat ini adalah tugas tracer kita di Kecamatan Polokarto, sehingga sangat tepat sekali untuk mengikuti acara seperti pagi hari ini. Untuk menyingkat waktu, kami persilakan kepada panjenengan. Yang pertama Bapak Hadi Idris Sarjono SH untuk memulai dan sekaligus memperkenalkan diri. Monggo. Nggih, diunjuk riyin Bapak Ibu monggo lali sik anu mundaan. Acara rampur diombe kok. Ya diunjuk riyin. Saya setia nggih Bapak Ibu nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala qaula wala quwata illa billah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati teman saya anggota DPRD Kabupaten Sukoharjo dari fraksi PAN, Mas Agus Winarno. Yang saya hormati Bapak Camat Polokarto, Bapak Heri Mulyadi Sarjana Ekonomi. Yang saya hormati Bapak Gatot, yang saya hormati Pak Sekcam, Pak Hajo, Pak Kasih Trantrip, yang saya hormati pula Bapak Ibu peserta sosialisasi peraturan daerah Kabupaten Sukoharjo pada kesempatan pagi menjelang siang yang berbahagia ini dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada halangan suatu apapun. Bapak Ibu yang hormati, karo Pak Idris wis kenal kabeh to iki. Kudu wis kenal kabeh wong Polokarto. Lebih pamong-pamong niki gitu. Saya tidak matur banyak. Tadi sudah sampaikan waktunya karena hari Jumat. Kalau saya ikan sepat, ikan gabus. Semakin sepat, semakin bagus. Ngoten nggih? Saya yakin bahwa Pak memang demi kula ngebel Pak Sekjam, Pak, tolong peserta mangke dipun kopiaken materi. Tujuannya apa? Aku rasa maca dibaca dithik rampung ngoten to niki. Nggih to Bapak Ibu, wis pinter kabeh. Ah kan pinak-pinakan ngoten niku wau. Ah. Bapak Ibu pangapunten kula nggo kaos, acara kula wet paminjing niku jam 7:30 ten Mojolaban. Enten penebaran benih ikan di embung Kemanten Mojolaban. Terus akhirnya saya diundur, saya langsung karena bersamaan dengan saya ini saya meluncur ke Polokarto. Memang undangannya harus pakai olahraga tadi. Memang saya pakai kaos seperti ini. Pangapunten nggih Bapak Ibu nggih. Yang kedua kalinya pada acara ini saya nanti dan workshop 3 hari nanti. Nanti siang berangkat sampai minggu workshop lagi. Anggota dewan itu memang pekerjaannya luar biasa Pak Ibu. Di lapangan, di kantor, luar kota ngoten terus. Nah, kuwi sejak pemilu bedone. Nah, ini mungkin acaranya santai kemawon. Bapak Ibu yang saya hormati, perlu saya sampaikan bahwa perda ini insya Allah salah satu dari tugas dan fungsi anggota DPRD.
Fungsi anggota DPRD ada 3, yaitu fungsi legalitas, fungsi pengawasan, dan yang terakhir fungsi pengawasan budgeting, fungsi anggaran. Nah, salah satu dari fungsi tadi adalah pembuatan perda legalitas. Ini perda ini saya sampaikan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo nomor 10 tahun 2020 tentang pencegahan dan penanggulangan penyakit. Mau sampai ke sehingga memang profesor memang ini dari perangkat desa ini insya Allah biar lebih paham lagi bahwa untuk penanggulangan penyakit itu ada perdanya. Nah, fungsi tadi antara lain pembuatan perda, salah satunya ini bersama pemerintah. Nah, ini dengan DPRD sama-sama untuk membuat peraturan daerah ini. Pemerintah mengajukan peraturan daerah di situ dan DPRD yang membahas, diadakan pansus dan sebagainya. Akhirnya di situ akan membuatkan suatu peraturan daerah. Ini salah satu fungsi anggota DPRD. Nah, selanjutnya perda itu perlu disosialisasikan. Jangan sampai masyarakat ini nanti melakukan kegiatan-kegiatan melanggar peraturan daerah. Nah, ini dikhawatirkan, makanya setiap ini memang tugas dari DPRD setelah ada PP nomor 33, COVID 33 itu memang tugas DPRD turun ke bawah, mengadakan sosialisasi di masing-masing kecamatan, di kelurahan, di desa dan sebagainya. Nanti terus berlanjut ini dari 12 kecamatan ini serentak ini semua. Tahun 2002 nanti juga ada lagi, tapi nanti tiap-tiap OPD, artinya tidak di kecamatan. Kecamatan itu OPD-nya nanti registernya komisi 1 ya, nanti komisi 1. Komisi 2 nanti pertanian, perizinan, BUMD, koperasi perdagangan, ini register dari komisi 2. Komisi 3 PUPR pembangunan, komisi 4 kesra pendidikan, kesehatan dan sosial dan sebagainya. Ini tugas-tugas dari DPRD. Fungsi pengawasan, mengawasi jalannya peraturan daerah itu sesuai dengan tidak, mengawasi APBD dan sebagainya, agar apa berjalannya pemerintahan di Kabupaten Sukoharjo mulai pemerintah kabupaten sampai ke desa ini bisa berjalan dengan lancar. Terus yang terakhir fungsi tadi budgeting, nanti semua anggaran yang ada di kabupaten ini tetap atas persetujuan DPRD. Makanya ini dibahas masalah pembahasan APBD dan sebagainya ini harus dibahas lewat DPRD. Tugasnya antara lain ya 3 tadi. Langsung ke pokok materi hanya di waktu 5 menit ya Pak Gerot nggih. Aku ya cocok wae seneng wae nang balik ngono. Niki ngeten mawon nggih, pun buka di dhewe ngoten mawon. Wis pinak-pinakan karo Pak Idris nggih. Ngoten nggih Mas nggih. Nggih Pak Pamong iki kabeh cocok kabeh setuju kabeh. Do pinter kabeh. Ah, lho kita pun 5 menit Pak nih mawon lho Pak. Nggih, nanti peraturan daerah Kabupaten Sukoharjo nomor 10 tahun 2020 tentang pencegahan dan penanggulangan penyakit, ya. Ini insya Allah sudah saya sosialkan di mana-mana. Pencegahan dan penanggulangan penyakit di daerah diselenggarakan berdasarkan asas kemanusiaan, keseimbangan, manfaat, perlindungan, penghormatan terhadap hak dan kewajiban, keadilan, gender dan non diskriminatif dan norma-norma agama. Ini dasarnya. Maksud ditetapkannya peraturan daerah ini sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dan masyarakat dalam melaksanakan pencegahan dan penanggulangan penyakit di daerah. 2. Pencegahan dan penanggulangan penyakit di daerah bertujuan untuk mengurangi penyebaran penyakit. Nah, termasuk corona ini. Ya, arti ini memang semua fokus. Ini alhamdulillah semua sudah Sukoharjo levelnya sudah level 2. Tetap kita harus hati-hati dan waspada. Dari pemerintah pusat dikhawatirkan nanti ada varian baru ya di sekitar bulan Desember atau Januari nanti. Ini perlu mulai sekarang vaksinasi ini digalakkan terus, dicepatkan terus, minimal tujuan pemerintah 70%. Ini bisa masyarakat bisa divaksinasi semua. Vaksin itu tidak jaminan seseorang tidak kena virus corona. Kemarin teman saya komisi 1 terus vaksin 2 kali semua. Goro-goro kunjungan ke Mojokerto, dia ke mall, di situ kena virus 1 mobil sak sopire kabeh kena corona kabeh kecuali 3 orang. Wis vaksin kabeh.
sampai rumah opnam sampai ada yang 2 bulan. Nah ini, jadi vaksin Bapak sekalian, kemarin saya divaksin itu memang efektivitas vaksin itu hanya 65%. Sinovac, yang 35% itu tidak efektif, itu memang seperti itu. Maka dari itu Bapak sekalian, Marur Preser nggih, niki monggo dibantu Pak Camat, dibantu pemerintah di kecamatan, di desa, kalau bisa masyarakat wabit digerakke supaya iso vaksin kabeh mumpung gratis. Ini kadang-kadang masyarakat ya nyepelek nih, divaksin ora gelem, penyakit kok ngene Gusti Allah. Nah iki memang seragam usaha seperti itu. Pemerintah sudah berusaha semaksimal mungkin dengan biaya yang luar biasa. Tujuannya apa? Masyarakat ben sihat kabeh, tidak terkena corona, bariki terus pemulihan ekonomi dan sebagainya. Saya yakin dampak corona itu luar biasa, semua aspek kena, semua aspeknya. Makanya kita harus waspada dan hati-hati. Pak Edis niku jabatannya sama LC, lulus corona, dia kena corona, tapi diisukan mati Pak kalau nipunan itu master pasar. JKR alatnya kurang langsung yang jebres terbuka 1 bulan. Alhamdulillah berkat doa masyarakat kabeh Pak Edis bisa bertemu dengan panjenengan sekalian. Sebagai itu yang saya sampaikan. Jadi monggo arahan Pak Camat tentang corona tetap kita harus hati-hati dan waspada. Terus kita bergerak 5M, terutama pakai masker ini. Ini perlu diutamakan. Adapun di masyarakat yang nyangkonoki wong duga-duga gede-gede. Nah iki monggo kabeh diantisipasi kabeh. Walaupun kono-kono nyangkono kus ngeneki kegiatan-kegiatan ngeten iki, ning kita tetap harus taat pada peraturan daerah masing-masing. Kemarin ada yang nanggap ajengan wayang Pak Camat, matur Pak Sekdan. Akhirnya tidak, memang saya dengan pertimbangan yang luar biasa daripada engko sampai kabupaten malah engko kabeh kena kabeh wis rasah sik wae. Alhamdulillah niku pun mboten sios ngene wayangan Pak niku. Sing siji dhewe memang klausul sing naden sebagainya, tapi mung siang hari sak jam 2 jam ya ora apa-apa lah. Ning aja nganti tamu akeh, sing penting nadare utawa nyang kono ki wis nyang kelakon lho ngoten. Lho ngeten ngoten Bapak sekalian, sikap nggih. Ndek wingi insyaallah ora dikei makalah, diwacane kabeh. Ning Pak Edis wis cerdas wis kei makalah wae. Ora diwaca den diwaca dhewe. Ngoten nggih Pak nggih. Cocok nggih. Lho kene ngeten kathah kekirangan nggih kula matur saestu kula nyunaken samudra saming sak ageng-agengipun wa billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nggih matur nuwun kepada kedua beliau ini. Akhir kata sekali lagi terima kasih semua matur nuwun atas kerawuhannya, atas perhatian panjenengan, dan akhir kata billahi wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.